Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semua. Semoga dalam keadaan sehat, kemudian dan bersemangat. Semangat untuk mengikuti pembelajaran mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Untuk pembelajaran kali ini, di sini kita akan membahas tentang perangkat komunikasi dalam jaringan komputer dan telepon. Jadi nanti kita akan bahas kedua perangkat jaringan ini dalam jaringan komputer dan telepon. Untuk kompetensi dasar untuk pembelajaran ini kita masih menggunakan kompetensi dasar menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan dan menyajikan hasil analisis proses komunikasi data. Tujuannya nanti kalian setelah melihat video pembelajaran pada aplikasi YouTube, sini kalian dapat menganalisis kebutuhan sumber daya dan media telekomunikasi pada jaringan komputer dan telepon dengan tepat. Kemudian nanti ada kegiatan diskusi, kalian dapat membandingkan kebutuhan telekomunikasi pada jaringan komputer dan telepon dengan benar. Kemudian nanti untuk project flash learning tentang analisis kebutuhan telekomunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Peserta didik dapat diharapkan mampu menilai hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dengan tepat dan mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, serta berkreasi untuk menumbuhkan sikap religius, kerjasama, kreatif, disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong. Kemudian nanti melalui penugasan dan pemecahan masalah, peserta didik dapat menyimpulkan kebutuhan telekomunikasi pada jaringan komputer dan telepon dengan benar. Berikutnya ada perangkat komunikasi. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita masuk ke perangkat komunikasi terlebih dahulu. Perangkat komunikasi adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih piranti dalam jaringan komputer atau telepon agar setiap piranti yang terhubung dapat saling berbagi data, file, dan sumber daya lainnya. Seperti halnya komputer, sebuah jaringan komputer atau telepon bisa beroperasi dengan didukung oleh software dan hardware. Yang pertama ada nanti untuk perangkat komunikasi jaringan komputer. Jadi nanti kita akan membahas sedikit tentang perangkat dalam komunikasi dalam jaringan komputer. Yang pertama ada modem. Modem merupakan perangkat yang menghubungkan kita ke internet. Jadi nanti fungsinya untuk mengubah sinyal dari analog menjadi digital. Modem mengganti sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog ketika melewati medium saluran telepon. Kemudian modem merubah sinyal tersebut menjadi sinyal digital dan menuju ke tujuan. Hal ini dilakukan agar bisa dipahami oleh komputer. Jadi biasanya modem itu kalau kalian connect dengan, kalau di sini internet ISP ya, yang Telkom atau IndiHome atau WFMS. Nah itu alatnya namanya modem yang bawaan dari Telkomnya. Itu contoh seperti itu. Berikutnya ada kabel jaringan. Ini adalah kabel yang kelihatan fungsinya sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer lain. Untuk standar kabel jaringan yang bisa digunakan ada 3. Yang pertama ada kabel koaksial, kabel UTP, dan kabel fiber optik. Untuk teknologi sekarang, untuk jaringan kabel kebanyakan masih menggunakan kabel UTP. Tapi sekarang sudah banyak untuk teknologi terbaru menggunakan kabel fiber optik. Kalau koaksial sudah kelihatan jarang karena itu teknologi lama, sudah mulai ditinggalkan untuk jaringan komputer. Sekarang lagi pengembangan di kabel fiber optik. Berikutnya ada Network Interface Card atau NIC. Nah ini perangkat keras komputer yang dikenal dengan Ethernet Card atau disebut dengan LAN Card. Adalah kartu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung dengan sebuah jaringan. NIC biasanya terintegrasi dengan motherboard, atau modelnya dengan onboard dan laptop. Namun ada juga berupa kartu yang ditancapkan pada motherboard, biasa di slot PCI atau PCI Express untuk pemasangan NIC.
Bahkan sekarang seiring dengan majunya perkembangan ada yang berupa USB. Tapi kebanyakan sekarang untuk NIC fokusnya ke PCI atau PCI Express. Banyak untuk NIC nanti ada dua, yang NIC untuk kabel dan NIC wireless. Berikutnya ada yang namanya konektor, adalah alat yang untuk menghubungkan kabel dengan network adapter. Nah, di sini kalau kita menggunakan kabel UTP, nama konektornya RJ45, itu seperti ini. Kalau kita menggunakan kabel koaksial, namanya BNC, seperti ini konektornya. Kalau menggunakan fiber optik, ada namanya konektor SC atau FC, itu kira-kira seperti ini. Ini konektor dalam pengkabelan. Berikutnya ada hub, sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lainnya. Biasanya untuk membangun topologi star atau kabel twisted pair dari sebuah workstation masuk ke dalam hub. Nanti di hub nanti untuk membagikan data ke semua klien. Ada juga yang namanya switch. Sebenarnya switch hampir sama seperti hub untuk mentransmisikan data langsung ke perangkat tujuannya, tapi perbedaannya kalau switch nanti bisa diarahkan tidak ke semua data, di broadcast ke semua klien. Jadi misalkan di sini ada port switch banyak, misalkan di sini ada 8 misalkan 8 port. Jadi nanti misalkan port itu tidak dikirimi datanya, kalau kita menggunakan hub itu dikirimi semua di broadcast, jadi memberatkan jaringan. Tapi kalau switch nanti bisa dipilih jalurnya, karena switch ada yang menggunakan mode konsepnya disebut dengan konsep VLAN, nanti di switch itu ada. Tapi secara istilah untuk penggunaannya untuk masyarakat umum atau kita ya hampir sama, switch atau hub. Berikutnya ada repeater, berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal satu dengan sinyal lain memasangkan kembali dengan kekuatan yang sama. Ini biasa untuk repeater jaringan kabel juga ada. Ini untuk frekuensi untuk kabel, ini untuk kalau jaringan wireless juga sama, untuk frekuensi 2,4 atau 5,8 itu repeater. Ada lagi yang MiFi untuk repeater jaringan seluler, itu ada juga. Berikutnya ada bridge, itu hampir sama dengan repeater tapi lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misal bridge dapat menghubungkan Ethernet baseband dengan Ethernet broadband. Ini biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan yang double internet atau biasanya menggunakan double modem. Kita menggunakan bridge. Berikutnya sekarang untuk tadi untuk sekilas tentang jaringan kabel pada komputer, sekarang untuk jaringan telepon atau seluler. Kita sedikit membahas tentang seluler di sini. Kalau kita biasa menggunakan HP, nah itu kita akan membahas konsepnya. Oh, kenapa sih HP bisa kalian misalkan telepon dari titik A kok bisa sampai ke titik B? Itu prosesnya seperti apa? Untuk perangkatnya untuk jaringan telepon yang pertama ada disebut dengan BTS atau Base Transceiver Station, sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antar piranti komunikasi dengan jaringan operator. Kalau kalian lihat di kota-kota pedesaan juga sama, di sini untuk memperkuat sinyal seluler kita bisa lihat BTS. Kalau orang awam ya menyebutkan tower lah, seperti itu. Oh, itu tower. Oh, ternyata itu disebut ilmiahnya adalah BTS, Base Transceiver Station. Berikutnya ada yang namanya BSC atau Base Station Controller. Di sini adalah peralatan untuk mengontrol pada BTS. Jadi nanti di pada BSC nanti seperti otaknya dari BTS dikontrol pada BSC. BSC menyediakan fungsi pengaturan untuk beberapa BTS yang dikendalikan. Di antaranya ada fungsi handover, kemudian ada konfigurasi cell site, pengaturan sumber daya radio, serta tuning power dan frekuensi pada suatu BTS. BSC merupakan simpul untuk menghubungkan dengan core network dengan jaringan GSM. Umumnya sebuah BSC dapat mengatur 70 BTS.
Jadi nanti sentralnya disebut dengan PSC. Biasanya untuk beberapa BTS terhubung dalam satu, itu namanya PSC pengontrolannya. Berikutnya ada MSC atau Mobile Switching Center. Mobile Switching Center adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM. Dia bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan sirkuit seperti konferensi call, ada fax, dan sirkuit switch data. MSC membangun dan merelasikan hubungan end-to-end. Jadi nanti untuk mengatur pergerakan dan permintaan handover selama panggilan berlangsung dan melakukan penghitungan dari biaya dan monitoring pencatatan penggunaan layanan. NFC, MSC berfungsi sebagai switching dan bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan panggilan, kemudian ada call setup, release, dan routing. Ini biasanya untuk senternya, untuk center dari data GSM-nya. Berikutnya yang terakhir itu ada yang namanya SMSC, Short Message Service Center, atau istilahnya server untuk jaringan SMS. Short Message Service Center adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan dari SMS. SMSC harus memiliki keandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Intinya di sini kalian akan untuk pengiriman pesan servernya kita menggunakan SMSC untuk pesan atau message pada jaringan GSM. Itu sekilas tentang beberapa perangkat dalam komunikasi jaringan kabel dan telepon. Untuk pertemuan kali ini saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.